Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, kali ini pembahasan di YouTube channel saya gimana sih cara ngecek artikel atau jurnal ilmiah dengan menggunakan Turnitin untuk mengatasi tindakan plagiarisme gitu ya. Nah, nanti saya coba jelaskan gimana cara menggunakan Turnitinnya. Tapi sebelum itu silahkan di subscribe dulu YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, gimana sih cara ngecek artikel atau tulisan kita dengan menggunakan aplikasi website Turnitin, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mencet plagiarisme artikel kita. Sebenarnya ini sangat penting teman-teman, apalagi bagi kamu yang sedang skripsi gitu, yang sering kopas-kopas di internet, kemudian untuk jurnal-jurnal ilmiah mau publikasi, ini sangat penting teman-teman. Jadi silahkan dicek dulu sebelum dipublikasi gitu ya. Nah, Turnitin ini ada banyak jenisnya, ada yang instruktur, education, dan seterusnya. Nah, kebetulan saya mempunyai akun yang education. Nah, kita bisa coba. Teman-teman kalau misalnya mau meng-create akun, silahkan di-create akun. Turnitin ini berbayar ya teman-teman, jadi silahkan dicari saja informasi berapa bayarnya. Oke, nah saya login aja langsung ke sini. Saya langsung login, kemudian saya masukkan akun saya. Nah, dia akan dihadapkan sama menu seperti ini. Karena saya mempunyai akun student atau education student, saya tinggal pilih saja nanti di class name-nya di sini. Nah, kemudian di sini akan tampil, jadi kita bisa ngupload berapa artikel per harinya tergantung nanti akun Anda ya. Ada yang satu kali cuma sehari, atau saya bisa sampai 15-20 kali bisa untuk mengecek artikelnya, dan jumlah halamannya tak terbatas, jadi sangat membantu sekali. Banyak website-website plagiarisme untuk ngecek, kalau misalnya yang sifatnya free itu sangat sangat sedikit artikelnya, jumlah katanya yang bisa di cover gitu ya. Nah, ini contohnya di Turnitin ini ada istilah namanya no repository. Jadi kalau no repository ini artikel kita tidak akan disimpan ke dalam database Turnitin. Tapi kalau yang sifatnya repository itu akan tersimpan semua data-datanya ke Turnitin untuk jadi pembanding. Jadi cara kerjanya Turnitin itu dia akan mencari semua artikel yang ada di internet, baik di website, blog, jurnal ilmiah, e-book, dan lain-lain, kemudian menyamakan dengan tulisan kita gitu ya. Apabila similarity index kita tinggi, ya itu dianggap plagiat. Biasanya penerima artikel gitu, kalau di atas berapa gitu dia akan dianggap plagiat gitu ya. Nah, sekarang saya punya sampel tulisan artikel jurnal. Kita coba cek di Turnitin berapa persen similarity indexnya gitu ya. Oke, saya pilih saja yang nomor 5. Saya klik submit gitu ya. Sekali lagi teman-teman, ini saya berlangganan akunnya, tapi akun student. Jadi teman-teman bisa berlangganan akun studentnya. Kemudian submission title-nya misalnya jurnal ilmiah. Oke. Di sini ada first name, last name, ini nama kita yang akan ditampilkan nanti teman-teman. Kemudian di submitnya kita pilih saja single file upload. Kemudian ada 3 pilihan, teman-teman bisa memilih filenya dari komputer teman-teman. Kemudian ada choose from Dropbox, kalau filenya di Dropbox, atau di Google Drive gitu ya. Nah, saya cari aja yang di dalam komputer. Kemudian saya cari artikelnya, namanya saya buat sampel. Saya open. Nah, ini akan tampil. Kemudian silahkan diklik upload.
Nah, ini membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengecek si artikelnya. Jadi semakin panjang halamannya, semakin lama dia akan prosesnya. Dan ini online ya teman-teman, jadi harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini dia sudah tampil. Nah, kalau sudah tampil, kita akan confirm saja. Di sini ada data-datanya, file size-nya, page-nya, word-nya, karakter count-nya, ini ada semua di Turnitin-nya. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada halaman-halamannya, berapa halaman kita bisa cross check. Nah, kalau sudah kita confirm. Oke. Nah, ini dalam proses pengecekan teman-teman. Di sini ada keterangan congratulations, your submission is completed. Gitu ya, complete. Nanti dia akan kirimkan digital receipt-nya, gitu ya. Nah, kita coba klik ke return to assignment list. Oke, kita lihat di sini masih processing teman-teman, masih processing. Sebenarnya antara processing sama hasilnya nanti kita bisa sinkronkan saja. Kalau di sininya masih processing, kita coba klik view-nya. Nah, ini kita klik tombol view. Kalau misalnya di sini belum ada simbol similarity index-nya, berarti dia masih dalam bentuk proses. Nah, contohnya seperti ini. Ini masih kosong di sininya. Saya kasih lihat yang udah ada. Nah, ini dia ada similarity-nya segala macamnya. Nah, kita coba tunggu beberapa saat untuk proses processing-nya. Saya rasa sudah teman-teman, kita coba cek hasilnya. Walaupun di sini masih processing, sepertinya di view-nya kita sudah tampil hasilnya. Nah, kita tinggal lihat aja hasilnya, klik menu view. Oke, nah di sini udah ada hasilnya, similarity index-nya itu 47. Nah, biar lebih jelas lagi, kita coba download gitu ya. Kita download filenya, kita pilih yang current view. Oke, kita download untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini dapat hasilnya teman-teman. Kita bisa lihat apa sih yang dilakukan sama Turnitin ini dengan artikel kita, gitu ya. Kita coba open with Adobe Reader. Nah, ini dia jurnal ilmiah, nama filenya, kemudian Robi itu nama saya tadi, kemudian submission date-nya segala macam, word count. Nah, ini dia akan tanda-tandai, kemudian dia akan kasih tahu, oh yang warna merah, pink dan segala macamnya itu apa, gitu ya. Nah, kita scroll ke bawah. Ini saya contoh saja. Nah, ini ada warna ungu, ada yang warna pink, ada warna apa lagi nih, hijau ya. Nah, kita scroll ke bawah. Biasanya summary overview-nya dia ada di paling bawah. Nah, ini dia 47% similarity index-nya, berarti ya cukup merah ya. Dia kasih warna merah, cukup membahayakan karena banyak teks-teks yang ada di internet. 46%-nya dia buat artikel tersebut dari sumber internet. Sumber internet itu bisa website, blog, dan seterusnya. Kemudian ada publication 13%, student papers itu 27%. Nah, ini ada Digilib, jurnal, kemudian e-print, submit. Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, kemudian apakah ini plagiat? Ya, tergantung similarity yang kita gunakan. Kalau biasanya ada yang menggunakan di bawah 50% itu oke. Atau yang lebih ketat lagi, jurnal biasanya 20-25%. Nah, biasanya similarity ini dia akan mencari kata per kata. Jadi dia akan cari kata yang akan sama dengan publikasi yang ada di internet. Jadi kita harus hati-hati teman-teman ketika membuat skripsi. Tentunya itu jangan langsung main plagiat, jangan main copy paste gitu ya. Jangan main langsung kalian taruh di
tulisan skripsi kamu. Nah, pertanyaannya plagiat itu apa sih? Plagiat itu pertama dikatakan plagiat itu mengambil semua pemikiran tulisan orang lain dan menjadikan itu seperti buatan kalian. Jadi tinggal copy paste. Itu plagiat, teman-teman. Kemudian yang kedua, dari banyak referensi, plagiat itu kalian mengambil satu paragraf, dua paragraf kutipan tanpa melampirkan sumbernya. Nah, itu juga bisa dikatakan plagiat, dan itu terjadi ketika pengurusan pangkat beberapa teman yang tidak memasukkan referensi kutipannya ke dalam artikel jurnalnya, itu yang dianggap plagiat, padahal kita mencitasi. Nah, sebaiknya mencitasi itu dari banyak referensi yang saya baca, kita bisa gunakan pravarsa. Jadi kita bisa menulis ulang tetapi tidak merubah makna, teman-teman. Jadi itu diperbolehkan dalam penelitian atau pembuatan publikasi ataupun skripsi. Nah, itu aja mungkin teman-teman, gimana sih cara ngecek artikel skripsi atau tulisan skripsi, artikel ilmiah, jurnal dengan menggunakan tools namanya Turnitin, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau saya cekkan, jadi mau dibantu ngecek hasil artikelnya, silahkan email saja, yang akan saya letakkan emailnya di deskripsi video ini. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk membantu mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat. Dan ingin mendapatkan video updatean terbaru, silahkan klik tombol notifikasi. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.